Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Usofdiova Mawiraidin, dan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Perikanan Tangkap dengan judul pengambilan pasir secara berlebihan di area mangrove. Baik, ini ada daftar isi, ada profil ini ya, saya sendiri, ada JJ, Herfian, Shiva, dan terakhir adalah Salwa Satira. Ini adalah tabel peran, kelebihan dan kekurangan. Kalian bisa pause untuk membaca dari masing-masing kelebihan kita. Oke, ini ada kompetensi, media komunikasi, dan ada media WhatsApp, usulan permasalahan. Oke, baik. Untuk usulan permasalahan atau panel satu akan dibaca oleh Salwa Satira. Untuk Salwa Satira, waktu dan tempat aku persilahkan. Yang pertama itu masalah IUCN, kegiatan perikanan yang melanggar hukum tidak dilaporkan atau tidak diatur oleh peraturan yang berlaku. Untuk kalimat sebelumnya saya baca bahwa komunitas lain dan negara-negara pesisir mengalami masalah kerugian ekonomi dan penurunan sumber daya ikan secara praktik. IUCN dan merusak ketika penegakan hukum dan pengawasan perairan masih lemah. Untuk stakeholdernya itu yang pertama di nelayan lokal, konsumen, industri perikanan. Pengelola atau pemilik sistemnya yang pertama itu ada pemerintah dan badan regulasi perikanan itu bertanggung jawab atas peraturan dan pengawasan kebijakan perikanan. Yang kedua ada organisasi internasional seperti FAO. Yang ketiga adalah lembaga penegak hukum maritim. Yang keempat adalah lembaga penelitian dan akademisi. Yang kelima adalah organisasi lingkungan dan NGO. Selanjutnya hipotesis saya percaya bahwa pemerintah dan badan regulasi perikanan dan lembaga penegak hukum menggunakan teknologi pemantauan satelit seperti sistem pelacakan kapal otomatis VMS dan kerjasama internasional studi sosial atas permasalahan IUCN ini. Untuk analisis SWOT-nya itu strength-nya itu ada dukungan teknologi canggih, regulasi kegiatan lebih kuat, opportunity-nya kemajuan teknologi pemantauan, kerjasama internasional lebih kuat, dan weakness-nya pembatasan penegakan hukum, kurangnya kerjasama antar negara, dan untuk treat-nya ini ada kesempatan oleh pelaku IUU, wilayah laut yang luas dan sudah dijangkau. Permasalahan kedua itu adalah permasalahan utama dalam pengelolaan perikanan tangkap di Kepulauan Aru itu mencakup batasan akses informasi yang dibatasan dan minimnya infrastruktur serta banyak keterampilan dan teknologi yang dimiliki oleh nelayan lokal. Untuk kalimat sebelumnya itu di Kepulauan Aru memiliki masalah dalam mengelola perikanan tangkap karena kurangnya akses informasi keterbatasan dana, infrastruktur dan minimnya pemahaman teknologi terutama ketika menghadapi persaingan dari nelayan luar dan ancaman ekosistem. Untuk stakeholder-nya itu ada nelayan lokal di Kepulauan Aru, masyarakat pesisir dan perusahaan perikanan. Tipe solusinya yaitu nelayan dan pengelola perikanan di Kepulauan Aru akan menggunakan peningkatan akses informasi dan teknologi serta dukungan infrastruktur yang lebih baik sebagai solusi atas masalah ketertinggalan teknologi, keterbatasan dana, dan illegal fishing. Untuk analisis SWOT-nya selain hubungan baik dengan nelayan lokal maupun sosialisasi kebijakan, opportunity-nya ada ancaman illegal fishing dan kegunaan ekonomi nelayan yang mendesak solusi cepat. Dukungan pemerintah dan kesempatan peningkatan teknologi selama nelayan lokal meningkatkan produktivitas untuk profesi SDM dan teknologi di sektor perikanan masih kurang, dan minimnya fasilitas seperti pelabuhan dan akses teknologi dan lainnya. Terkait itu illegal fishing masih marak. Yang kedua, kondisi geografis Aru yang sulit dijangkau. Permasalahan ketiga yaitu kurangnya infrastruktur dan teknologi di Indonesia merupakan kendala utama dalam memajukan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Kalimat sebelumnya saya percaya bahwa nelayan pesisir Indonesia mengalami masalah kurangnya akses terhadap teknologi dan infrastruktur yang memadai karena ketidakcukupan investasi dan perhatian pemerintah terhadap daerah terpencil. Untuk stakeholdernya itu nelayan, investor, masyarakat umum, lembaga sosial masyarakat, dan akademisi dan peneliti. Di solusinya saya percaya bahwa nelayan pesisir Indonesia mau menggunakan teknologi modern yang dan berlatih keterampilan sebagai solusi atas masalah kurangnya masalah tersebut. Untuk analisis SWOT itu ada strength potensi sumber daya alam dan terbatas dukungan pemerintah dan untuk opportunity investasi asing dalam negeri dan investasi teknologi. Untuk potensi kualitas dan kuantitas infrastruktur yang rendah, ketimpangan akses teknologi, dan untuk berikutnya itu persaingan global, perubahan iklim dan bencana alam. Untuk masalah yang empat itu adalah masalah efisiensi usaha perikanan tangkap di Kota Bengkulu itu khususnya penggunaan tangkap, dan permasalahan utamanya itu dihadapi adalah tingginya biaya operasional terutama bahan bakar yang memakan porsi besar dari total biaya 83,83%. Kalimat kemudian saya percaya bahwa usaha perikanan tangkap di Kota Bengkulu ini menghadapi tantangan mencapai efisiensi biaya karena tingginya proporsi biaya variabel, khususnya bahan bakar dan serta kondisi cuaca yang tidak menentu. Teknologi itu nelayan dan mereka para pemerintah daerah Kota Bengkulu, Dinas Laut dan Perikanan, penyedia bahan bakar dan perbekalan PMKG, meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Hipotesis solusinya, nelayan kecil di Indonesia mau menggunakan teknologi modern yang melatih sebagai solusi untuk meningkatkan efisiensi perikanan tangkap di Kota Bengkulu. Solusi yang diusulkan mengikuti penggunaan teknologi yang bahan bakar, pelatihan nelayan, optimalisasi sistem bagi hasil, yaitu akses informasi cuaca yang lebih baik serta subsidi bahan bakar dari pemerintah. Untuk analisis SWOT itu seperti perikanan yang melibatkan Bengkulu, seperti perikanan perairan Bengkulu, pengalaman keterampilan nelayan, sistem bagi hasil yang mendorong kerjasama antar pemerintah dan APK, opportunity-nya dukungan dari pemerintah dalam bentuk subsidi bahan bakar, potensi pasar yang luas, dan kemajuan teknologi yang memungkinkan nelayan untuk menggunakan peralatan hemat bahan bakar. Untuk potensi tinggi biaya operasional, ketergantungan nelayan pada metode konvensional, kurangnya adopsi teknologi hemat bahan bakar, dan rendahnya tingkat pendidikan. Terusnya ada cuaca tidak menentu, persaingan dengan nelayan lebih nelayan lain, dan penggunaan fluktuasi harga bahan bakar yang berdampak langsung pada. Untuk usulan permasalahan yang kelima itu ada sektor perikanan tangkap di Indonesia menghadapi tantangan serius yaitu overfishing. Untuk anak sebelumnya saya percaya bahwa komunitas nelayan di daerah pesisir mengalami masalah penurunan hasil tangkapan ikan. Untuk teknologinya itu nelayan, distributor ikan, konsumen, masyarakat pesisir, komunitas nelayan, eksportir ikan, KKP, akademisi, dan peneliti perusahaan perikanan. Untuk analisis SWOT itu ada SDI Indonesia yang berlimpah, kebijakan pemerintah untuk mengurangi overfishing. Untuk opportunity adanya dukungan dari lembaga internasional, ada eco label, teknologi informasi yang dengan efisiensi, untuk efisiensi minimnya edukasi dan kesadaran nelayan. Untuk infrastrukturnya monitoring dan pengawasan yang lemah, liberasi industri bagi nelayan yang beralih ke cara penangkapan sama lingkungan. Untuk terjadi penangkapan itu ikan ilegal oleh pihak asing dan ketergantungan seperti ini makin medis, sebab itu mempengaruhi ikan dan habitat laut. Sekian, terima kasih. Selanjutnya yaitu bagian panel 2, yaitu rekomendasi awal. Pada deskripsi masalah yaitu adalah pengambilan atau penggalian pasir secara berlebih yang merujuk pada praktik ekstraksi pasir dari sungai, laut, atau tambang yang tidak terkendali. Lalu untuk urgensi masalahnya yaitu pengambilan pasir sangat berlebih yang dampaknya itu dapat merusak lingkungan dan juga kehidupan manusia. Lalu jika masalah ini tidak terselesaikan, terdapat resiko kerusakan ekosistem, erosi tanah, banjir, dan perubahan aliran sungai, kelangkaan pasir, kehilangan sumber pendapatan, dan juga konflik sosial. Kalimat problem yaitu masyarakat sekitar aliran sungai dan juga sektor konstruksi mengalami masalah berupa kerusakan ekosistem. Lalu untuk stakeholdernya yaitu perusahaan pertambangan, masyarakat, akademisi, peneliti, dan juga industri konstruksi, dan juga pemerintah. Untuk solusinya yaitu harus menetapkan batas kuantitas pengambilan pasir agar tetap berada dalam kapasitas yang dapat dipulihkan. Untuk rekomendasi solusi yaitu
di area mangrove dapat memanfaatkan teknologi dan sistem informasi manajemen perikanan tangkap menggunakan sensor IoT atau pemantauan satelit. Nah, dengan sistem informasi geografis, area mangrove yang harus dilindungi dapat dipetakan, sementara aplikasi pemantauan memungkinkan masyarakat dan juga nelayan untuk melaporkan kegiatan ilegal. Selain itu, data ekosistem mangrove dapat diintegrasikan ke dalam sistem informasi perikanan tangkap untuk memahami dampaknya terhadap produktivitas perikanan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis kebutuhan sistem. Yang pertama itu poin E, alur rekomendasi atau flowchart. Deskripsi alurnya yang pertama ada pemerintah dan pusat daerah. Yang garis besarnya mereka itu membuat dan menetapkan regulasi terkait pengelolaan pesisir dan laut, seperti Undang-Undang tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, lalu mengeluarkan izin usaha pertambangan atau IUP dan melakukan peninjauan berkala atas izin yang diberikan. Selanjutnya ada poin B itu masyarakat lokal dan komunitas pesisir, di mana tugasnya itu terlibat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan mengenai proyek reklamasi dan penambangan pasir yang akan dilakukan di wilayah mereka. Lalu selanjutnya ada akademisi dan peneliti, mereka ini melakukan studi tentang dampak lingkungan dari reklamasi pantai dan penambangan pasir serta menyediakan data ilmiah yang akurat sebagai dasar pengambilan keputusan. Selanjutnya ada pelaku industri dan pengembang yang tugasnya itu memastikan bahwa setiap aktivitas reklamasi dan penambangan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk melaksanakan studi AMDAL sebelum memulai proyek. Selanjutnya itu poin E ada LSM atau lembaga swadaya masyarakat dan organisasi lingkungan. Mereka melakukan pemantauan independen terhadap proyek reklamasi dan penambangan pasir serta memberikan laporan atau rekomendasi kepada pemerintah dan masyarakat. Selanjutnya ada media massa di mana mereka menyebarluaskan informasi mengenai dampak reklamasi dan penambangan pasir, termasuk isu-isu lingkungan yang terjadi akibat kegiatan tersebut. Dan selanjutnya ada lembaga hukum dan penegak hukum, yaitu menindaklanjuti pelanggaran terkait kegiatan reklamasi penambangan pasir yang tidak sesuai dengan peraturan, termasuk tindakan hukum jika terjadi kerusakan lingkungan. Selanjutnya ada pihak-pihak yang terlibat atau yang biasa disebut dengan aktor sendiri, yaitu pemerintah dan lembaga regulasi, penambang pasir, masyarakat lokal, aktivis dan LSM lingkungan, akademisi dan peneliti, serta yang terakhir ada media massa. Aktivitas yang berkaitan dengan sistem, yang pertama itu ada pemerintah dan lembaga, mereka membuat kebijakan dan pengawasan serta penegakan hukum. Yang kedua, penambang pasir itu harus mematuhi regulasi, melakukan rehabilitasi area tambang dan meningkatkan perekonomian. Yang ketiga ada masyarakat lokal, yaitu melakukan pengawasan terhadap aktivitas yang merusak lingkungan. Lalu ada aktivis dan LSM lingkungan, itu mereka bekerja sama dengan masyarakat lokal dan merehabilitasi dan konservasi lingkungan. Kemudian ada akademisi dan peneliti, mereka melakukan studi AMDAL serta penelitian terkait dampak ekologis dan sosial dari kegiatan reklamasi serta penambangan. Dan selanjutnya ada media massa, mereka melaporkan dampak-dampak negatif maupun positif reklamasi dan penambangan pasir serta melakukan investigasi jika terjadi pelanggaran lingkungan. Lalu di sini juga terdapat flowchart, yaitu dimulai dari pemerintah yang membuat kebijakan, kemudian kebijakan tersebut diajukan kepada masyarakat luas khususnya penambang regulasi, lalu penambang pasir yang harus mematuhi regulasi, maksud saya kemudian masyarakat lokal itu melakukan pengawasan kepada penambang pasir dengan kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah tadi. Kemudian selanjutnya ada aktivis LSM di mana mereka melakukan pemantauan independen dan media massa juga mereka melaporkan dampak yang terjadi di wilayah tersebut dan memberikan platform bagi masyarakat lokal. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya ada panel 4 analisis kebutuhan sistem. Selanjutnya ada deskripsi sistem pemerintah dan lembaga. Pemerintah dan lembaga terkait memiliki peran sebagai pengatur, pembuat kebijakan serta pengawas dalam kegiatan penambangan pasir. Selanjutnya ada penambang pasir terlibat langsung dalam eksploitasi sumber daya pasir. Lalu ada masyarakat lokal yang terdampak oleh kegiatan penambangan pasir. Lalu ada aktivis dan LSM lingkungan. Mereka berperan sebagai penjaga lingkungan, seringkali mengadvokasi praktik penambangan yang lebih bertanggung jawab atau bahkan menolak aktivitas tersebut. Lalu ada akademis dan peneliti, menyediakan data dan analisis ilmiah tentang dampak penambangan pasir terhadap lingkungan. Lalu ada media massa yang berperan dalam menyebarkan informasi kepada publik mengenai aktivitas penambangan pasir. Untuk kebutuhan fitur, pertama ada fungsional. Terdapat monitoring lingkungan, pengelolaan data, rehabilitasi lahan. Yang kedua ada kebutuhan non-fungsional. Ada keamanan data, ketersediaan sistem, usability, dan kepatuhan terhadap regulasi. Selanjutnya ada use case diagram. Pemerintah dan lembaga melakukan regulasi dan menetapkan regulasi, lalu mengevaluasi regulasi dan menerapkan regulasi dan memantau regulasi. Lalu masyarakat lokal akan merencanakan keputusan, mengambil keputusan, dan mengawasi dampak lingkungan. Akademisi akan melakukan penelitian dan memberikan solusi mitigasi kerusakan. Dan pelaku industri akan melakukan regulasi dan rehabilitasi tambang. Ada masyarakat lokal akan monitoring area pertambangan serta akademisi. Untuk use case skenario, use case monitoring area pertambangan. Objektifnya memastikan aktivitas pertambangan sesuai dengan regulasi dan minimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Aktor ada pemerintah, lembaga, masyarakat lokal, akademisi, dan pelaku industri. Recondition, sistem login sudah tersedia dan aktor yang terlibat memiliki akun. Regulasi terkait pertambangan telah dibuat, ditetapkan, dan diterapkan. Data awal terkait dampak pertambangan telah terkumpul. Lalu ada Menflow, pemerintah dan lembaga membuat penetapan dan regulasi. Masyarakat lokal merencanakan dan mengambil keputusan, akademi melakukan penelitian dan memberikan rekomendasi. Pelaku industri mematuhi regulasi dan melakukan rehabilitasi. Semua aktor masuk ke sistem melalui proses login. Lalu ada alternatif flow, aktor gagal login, sistem menampilkan pesan kesalahan dan memberikan opsi. Pelaku industri tidak mematuhi regulasi, pemerintah dan lembaga memberikan sanksi atau menghentikan aktivitas. Dampak lingkungan tidak terprediksi muncul. Akademisi melakukan penelitian tambahan. Untuk post condition, area pertambangan dipantau secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Semua data terkait aktivitas pertambangan tercatat dalam sistem untuk mengevaluasi regulasi dan perbaikan ke depan. Selanjutnya ada activity diagram. Akademisi melihat aktivitas pengambilan pasir secara berlebihan di area mangrove yang dilakukan oleh penambang pasir. Berikut merupakan activity diagram masyarakat lokal dan penambang pasir.